Fiona membasuh wajahnya di kamar kecil. Tangannya sedang menampung guyuran air keran saat dilihat wajahnya terlihat pucat di cermin. Dia menutup mata dan menenangkan dirinya. Baru saja dia hendak melangkah keluar, tiba-tiba dilihatnya melalui cermin. Tasya baru saja memasuki kamar kecil. Tubuhnya gemetar, sementara tangannya yang masih di wastafel terdiam. Tasya juga melihatnya. Dia berhenti dan berdiri di belakang Fiona hendak melontarkan senyuman. "Kak, tidak kusangka kau di sini juga." Suaranya terdengar lembut dan sedikit terkejut, namun memekik di telinga Fiona. "Itu bagus. Ayah baru saja membicarakanmu. Sudah lama sekali sejak kau pergi. Ayah, ibu, kakek, mereka benar-benar merindukanmu. Kalau semua ini karena Kevin, aku minta maaf. Kak, lebih baik kau memarahiku dan memukulku kalau mau. Hanya bisakah kau memaafkan kami?" Ekspresi Tasya berubah muram dan matanya memancarkan perasaan campur aduk. "Sudah beberapa tahun, kukira waktu dapat menyingkirkan semua kenangan buruk kita di masa lalu. Tapi aku benar-benar sedih melihatmu sekarang seperti ini. Kau bilang padaku kalau layaknya sebuah hubungan itu berdasar pada seberapa besar mereka saling mencintai. Memaksakannya tidak akan bahagia, benar kan?" Fiona merasakan luka yang semakin membara di dadanya kala mendengar kata-katanya. Begitu mencekik, namun dia hanya tersenyum dan melihat Tasya yang menyedihkan itu dari cermin. Nadanya tenang. "Tasya, tidak tahukah kau Kevin itu sudah bertunangan denganku? Aku tahu ini salahku. Dari awal aku hanya penasaran bagaimana tunanganmu itu. Jadi kudekatilah. Tak kusangka kalau aku menyukainya dan begitu cepat jatuh cinta padanya." Tasya mulai terisak saat dia melihat sosok Fiona yang tegar itu. Dia mengusap dan berkata, "Aku sudah menyalahkan diriku. Tapi Kak, aku benar-benar mencintainya. Kumohon, maafkanlah kami. Kami hanya benar-benar bahagia dengan restumu. Kak, kau sangat berarti bagiku. Aku benar-benar membutuhkan pengampunan maaf dan restumu. Kumohon." Suara Tasya yang terisak itu seperti kumpulan jarum tajam dingin menusuk di hati Fiona. Begitu sakitnya hingga dia hampir saja pingsan. Begitu kejam. Gadis itu sebelumnya adalah teman baiknya. Kemudian, dengan tiba-tiba ayahnya menceraikan ibu Fiona. Dan ibu dari gadis ini menjadi ibu tiri. Dia adalah anak haram ayahnya. Sehingga menjadi adik Fiona dan ibu Tasya yang mengambil alih ibunya. Tasya begitu cantik, juga pintar dan berprestasi dalam studinya. Saat dia menjadi bagian dari keluarga, semuanya menyayanginya, termasuk neneknya yang selalu menyayangi Fiona. Dan bagi Fiona sendiri, dia pendiam dan rendah hati. Dia tidak berbicara banyak dan studinya biasa-biasa saja. Di samping berbicara dengan kakeknya dari waktu ke waktu, dia biasanya pendiam. Orang mulai melupakan kehadirannya di keluarga, dan Tasya lah yang menjadi kebanggaan keluarga. Pertunangan dengan Kevin adalah janji antara kakek Fiona dan kakek Kevin. Mereka adalah teman baik dan berharap dapat membangun hubungan lebih dalam antar keluarga dan menjadi orang tua yang lebih baik. Fiona telah dipertimbangkan sebagai menantu di keluarga Kevin. Namun semuanya sirna dengan kehadiran Tasya. Yang lebih lucu baginya adalah gadis yang menangis ini dan ibunya telah menghancurkan keluarga bahagianya. Mereka telah mengambil ayahnya, mengambil alih posisinya, dan bahkan mencuri cinta sejatinya, dan sekarang dia meminta pengampunan darinya. Mungkin tidak ada lagi yang lebih ironis dari ini di dunia. Dia ingat dahulu, dia dan Kevin adalah sepasang kekasih yang membuat orang di sekitarnya iri. Mereka bersama menciptakan kenangan yang baik, dan sekarang tidak lebih dari sekedar lelucon. Pikirnya dia masih bisa bahagia bahkan setelah kehilangan kehangatan keluarganya selama menjalin hubungan dengan Kevin. Namun siapa sangka semuanya berakhir seperti ini? Semua itu hanyalah bak kembang api. Tak peduli seberapa cantiknya, mereka akan berakhir begitu saja di langit yang gelap. Dia menatap dengan senyum namun suaranya terdengar begitu dingin. "Kalian berdua menikamku. Luka ini masih belum berakhir dan kau mau aku memaafkan kalian berdua. Tasya, kau benar-benar membuatku muak. Kak, aku tahu aku salah. Aku hanya tidak mau kau terlihat begitu menyedihkan. Aku benar-benar merasa tersiksa, apalagi saat ku dengar dari ibu kau belum kembali beberapa tahun belakangan ini. Aku mohon, jangan seperti ini. Kau membuat semuanya merasa tidak enak."
Kakek dan ayah benar-benar merindukanmu. Mereka berharap kau pulang. Kala itu air mata Tasya berlinang, dia menggenggam bahu Fiona dengan kuat, namun kakaknya menolak. Pergilah, jangan sentuh aku, Brooke. Tasya jatuh dan menarik gorden manik-manik turun. Tasya tidak sengaja menginjaknya dan berteriak, lalu terjatuh di lantai. Sebuah suara yang dingin dan marah pun terdengar. Fiona, kau benar-benar keterlaluan. Terkejut, Fiona perlahan berpaling dan melihat wajah Kevin. Dia terlihat sangat marah dan kecewa. Matanya terlihat seperti jarum beracun yang menyakiti Fiona. Kevin membungkuk dan menolong Tasya. Dalam kemarahannya, dia bertanya, Tasya, kau tidak apa-apa? Wajah Tasya terlihat pucat, terluka. Dia menggigit bibir terisak. Aku tidak apa-apa, hanya tergelincir saja. Bukan salah kakak, aku melihat semuanya Tasya. Bukan salahmu, ungkap Kevin. Kevin merasa tersakiti begitu dilihatnya wajah kecil Tasya memucat. Baru saja ditolongnya Tasya berdiri, dia berteriak kesakitan saat mencoba bergerak. Kelihatan wajahnya menahan sakit, sakit sekali. Keringat mulai bercucuran di dahi Tasya saat dia bertopang pada Kevin. Dia masih mau menjelaskan, tidak Kevin, kalau bukan karena aku, semua tidak akan seperti ini. Aku selalu berharap dia memaafkan kesalahanku selama ini. Jika tidak, aku merasa gelisah bahkan saat kita menikah. Tasya, kau ini. Kevin melihat air matanya jatuh. Dia berjongkok dan dengan perlahan membantunya berdiri, namun Tasya menolaknya dan berusaha berdiri sendiri. Dengan kesakitan, dia menuju ke arah Fiona. Setiap langkahnya terlihat semakin sakit. Kakak, aku minta maaf. Fiona tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat apa yang terjadi sebelumnya selagi merasakan betapa dinginnya dia. Tidak tahan, dia memalingkan wajahnya. Dia merasa tidak harus menjelaskannya sendiri, sehingga dia berbalik dan berjalan tepat di antara mereka berdua. Dia hendak beranjak dan bertindak seolah tidak melihat apa-apa. Ketika melewati mereka berdua, Tasya berpegang pada bahunya. Wajahnya penuh dengan air mata saat memohon, aku tahu kau membenciku. Aku benar-benar menyesal. Tapi minggu depan ulang tahun kakek. Dia benar-benar peduli padamu. Ayah, ibu, nenek juga. Mereka benar-benar khawatir sejak kau pergi. Lepaskan. Aura dingin Fiona memenuhi ruangan sebelum akhirnya dia dapat menyelesaikan kata-katanya. Kakak, apa yang kulakukan padamu sehingga kamu begitu membencimu? Tasya, ibuku hanya melahirkanku. Fiona menggeleng dan memandang Tasya seperti dia memandang orang asing. Suaranya begitu dingin menusuk. Aku tidak punya saudara. Tolong jangan bertingkah seperti itu di hadapanku. Kau mungkin tidak apa-apa, tapi aku sudah muak. Jadi cukup. Tingkahnya hampir membuat Tasya terjatuh lagi. Namun Kevin dengan sigap menopangnya. Fiona, orang yang mengecewakanmu adalah aku, ungkap Kevin. Kau tidak perlu menjadikan Tasya sebagai sasaran seperti ini. Jika itu membuatmu merasa lebih baik, aku bersedia memberikan kompensasi untuk ini semua. Kevin berkata serius sambil memeluk Tasya yang menangis terseduh-seduh di lengannya dan menatap Fiona dengan dingin. Fiona menolehnya, memandang wajah Kevin yang dikenalnya, yang selalu tampan, namun dalam sekejap Fiona merasakan kesedihan dan emosi berkecambuk dalam dirinya, terutama saat melihat mata Kevin yang menyiratkan kekecewaannya pada Fiona. Dia tertawa dalam kepedihan, namun semangat pantang menyerah dan ego di dalam dirinya tidak mengizinkannya menunjukkan tanda-tanda kelemahan ataupun kerapuhan. Fiona mengusap matanya dan berkata dengan tenang namun tanpa sedikit pun keramahan dalam nadanya, kompensasi? Bagaimana caramu memberikanku kompensasi? Minta maaf padaku, memohon pengampunanku, dan tulus mendoakan kalian berdua menjalani hidup yang bahagia bersama selamanya. Senyum samar terlintas di wajah Fiona yang cantik. Atau seperti yang kau lakukan waktu itu, memberiku cek dengan nominal yang besar. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Kevin tiba-tiba berubah dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kak, Kevin hanya mengharapkanmu mempunyai hidup yang lebih baik. Melihat Kevin terdiam, Tasya hanya bisa terseduh dan menggeliat melepaskan pelukan Kevin dan ingin meraih lengan Fiona lagi. Akan tetapi saudara perempuannya itu tidak menghargai maksud baiknya dan menepisnya. Tasya hanya menangis dan mencoba menahan tangisnya.
Kevin mulai mendekatinya, namun sosok dengan pakaian merah gelap mendahului Kevin dan menggenggam Tasya dengan erat. Pada saat yang sama, tangan orang itu mendorongnya dengan keras. Pada saat yang sama, tangan orang itu mendorongnya dengan keras. Fiona hanya merasakan pinggangnya terdorong. Keseimbangan lengah dan Fiona pun jatuh tersungkur di wastafel di belakangnya. Yang dia rasakan hanyalah sedikit kedinginan lalu rasa sakit menjalar ke tangannya. Fiona, bahkan jika kau membenci Tasya karena alasan apapun, kau bisa datang kepadaku. Mengapa kau harus menyakiti Tasya seperti ini? Tidak bisakah kau lihat kakinya sudah terluka? Kau sangat kejam. Suara khawatir dan kecewa Yulia terdengar saat dia melindungi Tasya di tangannya. Tatapannya terhadap Fiona jelas menunjukkan kesedihan yang dalam. Aku tahu kau membenciku karena aku telah menggantikan ibumu. Tetapi tanyakan pada dirimu sendiri apakah selama ini, apakah aku, Yulia, pernah memperlakukanmu dengan tidak adil? Ibu, jangan marah. Kakak sudah cukup kesal. Jangan memprovokasi dia lagi. Aku baik-baik saja. Pergelangan kakiku sedikit terkilir. Tasya khawatir ketika dia menghentikan kemarahan ibunya. Dia takut akan memperburuk situasinya. Tasya, ibu tahu bahwa kamu merasa sedih untuknya. Tetapi lihatlah dia bahkan tidak menghargai kebaikanmu. Jadi mengapa kau ingin menyiksa dirimu sendiri? Yulia melirik dengan kesal pada Tasya. Lalu menatap sedih pergelangan kakinya yang bengkak. Lihatlah kakimu, itu sudah bengkak. Biarkan aku melihatnya. Ibu, itu benar-benar sakit. Tasya menggerakkan kakinya sedikit. Ketika rasa sakit yang menusuk menyerangnya lagi, dia tidak bisa menahan tangisnya. Cukup tante, kaki Tasya terluka parah. Ayo bawa dia ke rumah sakit terlebih dahulu. Pada saat ini, Kevin bergegas, membungkuk dan mengangkat Tasya. Dengan nada lembut, ia berkata, "Bertahanlah, kita ke rumah sakit dulu. Kakimu akan baik-baik saja." Kemudian, dia membawa Tasya dan berjalan keluar. Saat tatapannya tertuju pada Fiona, ekspresinya menjadi berang dan bahkan dipenuhi dengan rasa jijik. Yulia melemparkan pandangan marah ke arah Fiona juga sebelum dia mengikuti mereka. Fiona menyaksikan dengan acuh tak acuh ketika mereka pergi. Tiba-tiba, sedikit kebingungan muncul di matanya. Setelah beberapa lama, dia hanya bisa tertawa pahit dan menyeret tubuhnya yang lelah keluar. Tanpa sadar, ketika dia ingin menghapus rasa dingin di wajahnya, sebuah sapu tangan putih tiba-tiba diserahkan di depan mukanya. Dia tertegun sejenak. Perlahan dia mendongak. Kemudian, dia melihatnya. Ternyata itu David.